Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali bertemu di dalam rangka talabul ilmi syar'i. Dan pada hari ini, pada tanggal 17 Ramadan 29 September 2007, kita akan memulai kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama yang hidup pada abad ke-14 Hijriah. Beliau adalah bernama Muhammad Sultan Al-Ma'sumi Al-Khojandi, di mana beliau berasal dari Uni Soviet, ya, dan tumbuh di atas mazhab, lingkungan yang penuh dengan fanatik terhadap mazhab. Dan kemudian beliau, ya, sebagaimana telah diceritakan pada hari Sabtu kemarin, beliau akhirnya di akhir hayatnya beliau hijrah ke Makkah, dan di sana beliau mengajar sampai akhir wafat beliau. Dan beliau yang menulis buku ini dalam rangka hadiah kepada kaum muslimin yang ada di negeri Jepang, yang di sana mereka di negeri Jepang merasa bingung dengan adanya madhab-madhab, di mana setiap madhab mengaku bahwa madhabnya lah yang harus diikuti dan madhabnya lah yang di atas kebenaran itu. Dan buku ini juga dita'liq, ya, ditahqiq oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Beliau adalah salah seorang daripada murid Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, ahli hadis di zaman ini. Beliau, Syekh Salim, memberikan dahulu, ya, sebuah muqaddimah tentang wujubut tahakum ilal kitabi was sunnah, wajibnya berhukum kepada Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, kana nasu ummatan wahidah, adalah manusia tadinya di atas satu keyakinan, di atas satu akidah, di atas satu agama, ala millati Adam alaihissalam asyrata qurun, di atas agamanya Nabi Adam selama 10 abad. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, demikian pula Ibnu Qayyim dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini adalah disebutkan pula dari Ibnu Abbas bahwasannya, ya, keturunan Nabi Adam 10 generasi pertama itu semua di atas akidah tauhid, semua di atas satu akidah, satu keyakinan. Fajtalathum syayatinu an dinihim, maka kemudian setan pun menyelewengkan mereka dari agama mereka. Wa harramat alaihim ma ahallallahu lahum, sehingga akhirnya apa? Ia mengharamkan atas mereka apa yang Allah halalkan. Syaitan itu mengharamkan atas mereka apa yang Allah halalkan dengan berbagai macam cara. Karena syaitan itu, ya akhi, ya, ketika menyeret manusia kepada keharaman, dia tidak langsung, akan tetapi mempunyai langkah-langkah yang begitu sangat halus. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Nah, syaitan berhasil menjadikan mereka, itu anak-anak Adam, itu menyimpang daripada jalan yang hak. Di mana kesyirikan yang terjadi pertama kali itu pada zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, ketika kaumnya Nabi Nuh disebutkan dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas, apabila orang-orang soleh mereka meninggal, dibuatlah patung dan gambar-gambar orang-orang soleh tersebut. Ini adalah merupakan langkah syaitan untuk menarik manusia kepada kesyirikan. Sehingga apa? Wa harramat alaihim ma ahallallahu lahum, di mana syaitan mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Fakhtalafu
sehingga kemudian manusia pun berselisih, bercerai-berai. Ya, yang satu mengikuti kebenaran, yang lainnya tidak mau mengikuti kebenaran. Faba'athallahu rusulahu tatra, maka Allah pun mengutus rasul-rasulnya terus-menerus. Agar apa? Liyu'badallahu wahdah, agar Allah hanya disembah saja. Ya, hanya Allah yang disembah saja. Wa yakunu qawluhul faisal fi mawatinil ikhtilaf, dan firman Allah lah yang menjadi hukum, yang menjadi pemutus dalam tempat-tempat ikhtilaf yang diperselisihkan oleh manusia. Ya, terjadinya ikhtilaf ya akhi setelah munculnya pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Di dalam umat Islam, kalau kita melihat generasi pertama, di mana ketika Rasulullah masih hidup, para sahabat tidaklah berikhtilaf. Dalam artian ikhtilaf yang sifatnya aqadiyah, akidah, keyakinan, yang merupakan itu usuluddin, pokok-pokok agama. Apabila para sahabat itu berselisih, maka mereka segera mengembalikannya kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam. Demikian pula di zaman Abu Bakar, para sahabat semua di atas keyakinan yang satu, akidah yang satu, agama yang satu. Demikian pula pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Demikian pula pada zaman Uthman bin Affan. Akan tetapi kemudian di akhir hayat beliau muncullah ya usaha-usaha untuk merusak agama Islam ini. Disebutlah seorang yang bernama Abdullah bin Saba, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Dia pura-pura masuk Islam, yang tujuan sebetulnya ia adalah ingin merusak Islam. Dia berusaha untuk merusak keharuman nama Uthman bin Affan, memprovokasi massa dengan mengatakan bahwa Uthman telah menzolimi ummahatul mu'minin. Yang kemudian terjadilah demo besar-besaran yang dilakukan oleh rakyat Irak. Ya, mereka pergi ke kota Madinah 10.000 banyak personil untuk apa? Meminta agar Uthman turun dari jabatan. Ya, yang kemudian mengakibatkan apa? Terbunuhnya Uthman bin Affan. Mulailah dari situ pintu fitnah terus-menerus terjadi. Orang-orang Khawarij dan pemikiran Khawarijnya yang mengkafirkan Ali dan Muawiyah. Orang-orang Syiah yang mengatakan bahwa Ali adalah Tuhan. Sebagian mereka mengatakan bahwa Ali adalah orang yang paling berhak menjadi khilafah. Dengan munculnya pemikiran-pemikiran sesat itu, muncullah perselisihan dalam tubuh umat Islam ini. Hasil daripada rekayasa musuh-musuh Islam. Maka kewajiban kita ya menjadikan firman Allah, sabda Rasulullah Al-Faisal sebagai pemutus, hakim fi mawatinil ikhtilaf, di dalam tempat-tempat yang diperselisihkan. Wal aslu fi hadza qaulullahi azza wa jal, dalil dalam masalah yang disebutkan tadi, yaitu Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 213, kana an-nasu ummatan wahidatan faba'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Adalah manusia tadinya di atas satu umat, di atas satu akidah, di atas satu agama. Maka Allah pun utus para nabi untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Dan Allah turunkan bersama mereka Alkitab dengan membawa kebenaran al-haq, agar ia menghukumi di antara manusia dalam perkara yang mereka perselisihkan. Di sini Allah mengatakan, ya ketika manusia itu mulai berselisih yang tadinya di atas satu agama, maka Allah pun utus para rasul untuk apa? Memberikan kabar gembira, memberikan peringatan. Ya Allah juga turunkan kepada mereka Alkitab. Untuk apa? Liyahkuma bainan nas, untuk menjadi hukum di antara manusia dalam perkara-perkara yang diperselisihkan oleh mereka. Waja'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ala fatrati minar rusul. Nabi Muhammad pun datang ketika di masa-masa kekosongan para rasul. Jadi waktu itu Rasulullah datang di mana seluruh manusia di dunia ini telah kafir kepada Allah. Jadi mana pada waktu itu dunia dipenuhi dengan kegelapan jahiliyah, kebobrokan akidah,
kehancuran moral, kerusakan dalam akidah dan ibadah, merajalelaknya berbagai macam kemaksiatan. Maka Rasulullah SAW pun datang, liyubayyina linnasi at-tariqal aqwam. Untuk apa? Menjelaskan kepada manusia jalan yang paling lurus. Wayahdiyahum biidznillah. Dan Allah di mana beliau memberikan hidayah kepada manusia dengan izin Allah. Limakhtalafu fihi minal haqqi ila siratil azizil hamid. Tatkala mereka berselisih ya di dalam jalan tersebut dari kebenaran yang membimbing kepada jalan Allah yang Maha Aziz lagi Maha Hamid. Qala jalla thana'uh. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 64. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan tidaklah kami turunkan kepada engkau Alkitab kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka yang mereka perselisihkan padanya, dan sebagai petunjuk serta rahmat untuk orang-orang yang beriman. Hadhil ayah hasarat illat at-tanzil. Perhatikan kata beliau, ayat ini membatasi ilat atau alasan diturunkannya Alkitab. Wa bayyanat ma 'ala rasul. Demikian pula menjelaskan kewajiban Rasul itu apa. Wa ma 'alaihi illa al-balaghul mubin. Ya, kewajiban beliau adalah untuk menyampaikan dengan penyampaian sejelas-jelasnya. Walidzalika ja'atil ayatul bayyinatul muhkamatu minallah. Makanya oleh karena itulah datang ayat-ayat yang terang, yang tegas, yang gamblang, yang jelas dari Allah Jalla wa Ala, ta'muru nabiyahu bittiba'i ma yuha ilaih, yang menyuruh nabinya untuk mengikuti apa yang diwahyukan kepada beliau. Jadi para rasul turun, ya, diutus oleh Allah dan diturunkan kepada beliau ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, Alkitab, untuk menjelaskan kepada manusia tentang perkara yang harus diikuti. Makanya akhi a'azakallah, datangnya para rasul adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada manusia. Bayangkan kalau tidak ada rasul, mungkin manusia hidup di dunia ini bagaikan binatang. Mungkin dia akan hidup di dunia ini tidak mempunyai bimbingan, sehingga tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil, tidak tahu mana jalan kebenaran dan mana jalan kesesatan. Dia pun tidak tahu kemana harus dia menempuh jalan menuju surga. Akan tetapi dengan adanya para rasul, diturunkannya kitab-kitab, maka kita pun bisa mengetahui ini hak dan ini batil. Sungguh kenikmatan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 1-2. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wala tuti'il kafirina wal munafiqin, dan jangan kamu taati orang-orang kafir dan orang munafik itu. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha tahu lagi Maha bijaksana. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbik, dan ikutilah apa yang Allah wahyukan kepada engkau. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah, Ia akan mengabarkan apa yang telah kamu lakukan itu. Syahidnya di sini Allah mengatakan ittabi' ma yuha ilaika min rabbik. Rasulullah Nabi kita yang mulia disuruh, diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti apa yang Allah wahyukan. Kalau Nabi itu diperintahkan untuk mengikuti wahyu Allah, apalagi kita sebagai umatnya, maka sungguh sangat sesat ketika orang-orang sufi mengatakan katanya bahwa wali itu di atas Nabi dan Rasul. Katanya wali itu tidak perlu mengikuti ajaran para Nabi dan Rasul. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Jelas ini adalah merupakan perkataan orang-orang zindiq yang bertentangan dengan ajaran Islam itu.
Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 106, Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik, la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil musyrikin. Ikutilah apa yang diwahyukan kepada engkau dari Rabbmu. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh nabinya untuk mengikuti wahyu dan berpaling daripada orang-orang musyrikin. Allah juga berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat 18. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kemudian kami jadikan engkau di atas syariat dari perintah ini. Maka ikutilah, kata Allah, dan jangan kamu ikuti hawa nafsunya orang-orang yang tidak tahu itu. Allah Subhanahu wa taala, ikhwatul Islam, melarang manusia untuk melarang Rasulullah untuk mengikuti hawa nafsu orang-orang yang bodoh itu, dan memerintahkan Rasulullah untuk mengikuti apa yang telah Allah wahyukan kepada beliau. Demikian pula kita umat Islam. Kewajiban kita adalah apa? Mengikuti wahyu yang telah Allah turunkan kepada Rasulullah SAW berupa Al-Quran dan Sunnah, dan tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu manusia. Dan ternyata Rasulullah SAW Rasulullah SAW menjawab seruan Allah itu. Wa qad istajaba ar-rasul sallallahu alaihi wasallam alladhi qaddara Allahu haqqa qadrihi li amri rabbih fashahida lahu bidzalik faqala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan perintah Allah, yang di mana Rasulullah telah memberikan penghormatan kepada Allah dengan sebenar-benarnya penghormatan, kedudukan yang mulia untuk melaksanakan perintah Rabb-Nya. Maka Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan hal itu untuk beliau, di mana Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Muhammad tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tiada lain ia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Surat An-Najm ayat 3-4. Allah mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak berbicara dari hawa nafsu. Namun yang dibicarakan oleh Rasulullah, yang diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Makanya Imam Malik tegas mengatakan, akhi, ya kullun yu'khadhu wa yuraddu qawluhu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang ya boleh diambil, boleh ditolak perkataannya kecuali Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara kecuali dari wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Wa mimma amara Allahu bihi 'abdahu wa rasulahu an yuballigha ma uhiya ilaihi min rabbih wa yubayyinahu lin-nas. Di antara yang Allah perintahkan kepada hamba dan Rasulnya, yaitu menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepadanya dari Rabb-Nya dan menjelaskannya kepada manusia. Kewajiban para Rasul, wajib dia menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepadanya. Dan para Rasul itu telah melaksanakan dengan sebenar-benarnya pelaksanaan. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 67, Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, wa illam taf'al fama ballaghta risalatah, wallahu ya'simuka minan nas, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepada kamu dari Rabbmu itu. Bila kau tidak lakukan, maka engkau tidak menyampaikan risalahnya, dan Allah yang akan menjagamu dari manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang kafir itu. Allah menyuruh ya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang Allah turunkan. Bahkan Allah mengancam orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan itu bahwa ia akan dilaknat oleh Allah. Allah berfirman, Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Innal ladzina yaktumun, sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan
berupa keterangan. Setelah kami jelaskan kepada manusia, mereka itulah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban para rasul adalah menyampaikan kebenaran, menyampaikan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Waqad ballagha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Rasulullah SAW telah menyampaikan semua risalah Rabbnya secara sempurna, tidak kurang sedikit pun juga. Dan Allah telah mempersaksikan bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikannya secara sempurna. Demikian pula kaum mukminin pun menyaksikannya. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Dan aku ridha untuk kalian Islam sebagai agama. Demikian pula Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Masruq, sebagaimana hadis itu dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Aisyah, "Wa man haddatsak anna Muhammadan katama syai'an mimma nazala alaihi faqad kadzab." Siapa saja yang menyampaikan kepada kamu bahwa Muhammad menyembunyikan sedikit saja dari apa yang Allah turunkan kepadanya, sungguh ia telah berdusta. Demikian pula kaum muslimin semua menyaksikan ketika di Haji Wada, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ya, ketika itu Rasulullah khutbah Haji Wada yang sangat terkenal. Kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabat, "Wa antum tus'alun wa fi lafdhin mas'uluna anni, fama antum qailun." Dan kalian akan ditanya tentangku, apa yang akan kalian jawab? Apa yang dijawab oleh para sahabat? Qalu, para sahabat berkata, "Nashhadu innaka qad ballagta risalati rabbika wa addait wa nasahta li ummatik wa qadaita alladhi 'alaik." Kami bersaksi, sesungguhnya engkau telah menyampaikan risalah Rabbmu dan menyampaikannya, engkau telah menasihati umatmu dan engkau telah menyelesaikan apa yang telah menjadi kewajibanmu. Para sahabat semua menyaksikan, mempersaksikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah secara sempurna. Maka Rasulullah pun segera mengacungkan jari telunjuknya ke langit. Kemudian menunjukkannya kepada manusia sambil berkata, Allahumma syahad, Allahumma syahad, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan bahwa aku telah menyampaikan semuanya, ya Allah. Tidak ada satupun kebaikan kecuali telah Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Tidak ada satupun keburukan kecuali telah Rasulullah SAW terangkan kepada kita. Sampai-sampai kata Abu Dzar, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa illa wa dzakara minhu ilman. Rasulullah meninggalkan kami dan tidaklah ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya kecuali Rasulullah SAW telah menyebutkan ilmu padanya. Persaksian dari Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW telah menyempurnakan, telah menyampaikan semua agama ini, semua risalah yang telah Allah bebankan kepada beliau. Kemudian beliau berkata, wa bima anna Allah amara rasulahu bittiba'il wahyi, karena Allah telah menyuruh rasulnya untuk mengikuti wahyu, wa tablighihi linnasi wa bayanihi, demikian pula menyampaikannya kepada manusia dan menjelaskannya, liyahkuma bainahum fima syajara bainahum, untuk menghukumi di antara mereka dalam perkara yang mereka perselisihkan. Wali annahul alimu bima yaslahu minasyara'i li khalqihi, karena Allah lah yang paling tahu apa yang paling maslahat, yang paling cocok untuk syariat makhluknya ini. Allah yang menciptakan makhluk, maka Allah yang paling tahu syariat apa yang paling cocok untuk makhluknya. Wa kullu sun'atin ta'udu ila sani'iha fahuwa a'lamu biha. Tentulah, kata beliau, setiap produk itu harus dikembalikan kepada pembuatnya. Tentu yang membuatnya lebih faham tentang produknya. Ya. Wal bashar khalqullah. Manusia adalah ciptaan Allah, manusia adalah makhluk Allah.
fahuwa a'lamu bima yastaqimu alaihi amruhum, maka jelas Allah yang paling tahu apa yang akan menjadikan perkara mereka, urusan mereka itu akan lurus. Wa yasluhu bihi haluhum, dan apa yang akan memperbaiki keadaan mereka, Allah yang paling tahu. Allah yang paling tahu tentang manusia, karena Allah yang menciptakan manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 14, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Ketahuilah Allah yang Maha tahu apa yang Allah ciptakan, dan Allah Maha Latifun Al-Khabir, yang lembut lagi Maha mengabarkan. Fa innahu, karena kata beliau, "Lau taraka lil insan an yahkuma al-af'ali wal aqwal, lakhtalafa al-hukmu bi ikhtilafil ashkhas wal azman." Kalaulah Allah menyerahkan ya hukum itu kepada manusia untuk menghukumi perbuatan dan perkataan, pasti hukum itu akan terjadi perselisihan sesuai dengan perselisihan perbedaan manusia dan tempat, manusia dan waktu, pasti. Walaysa fi maqduril insan an yahkuma hukman thabitan, dan manusia tidak mempunyai kemampuan untuk membuat sebuah hukum yang kokoh, yang tetap, selalu akan berubah, ya, akan terus berubah selama ia adalah manusia, karena manusia adalah sangat lemah. Walamma kana al-amru kadzalik, tatkala perkara itu demikian, faqad aujaba 'alal ibadi ta'atahu wa ta'ata rasulih sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mewajibkan atas hamba-hambanya untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena kebaikan hanyalah ada pada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan keburukan itu ada pada penyimpangan terhadap Allah dan Rasulnya. Wa hadzara minal mukhalafati, dan Allah mewaspadai ya manusia dari menyimpang dari perintahnya. Wa dhammana al-huda fi kitabihi wa sunnati nabiyhi, dan Allah menyimpan petunjuk itu di dalam Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menyimpan petunjuknya itu ada dalam Al-Quran dan sunnah. Makanya Rasulullah bersabda, "Taraktu fikum amrayni." Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Lan tadillu ma ittamassaktum bihima, kalian tak akan pernah sesat selama kalian berpegang kepada keduanya. Apa itu? Kitabullahi wa sunnati. Ya, kitab Allah dan sunnahku. Dan setiap mukmin wajib untuk tunduk kepada Al-Quran dan sunnah. Tidak ada pilihan untuk mereka untuk membuat hukum sendiri, tidak. Tidak ada pilihan untuk mereka untuk memilah-milah sesuai dengan selera, tidak. Kewajiban seorang mukmin apa? Dia tunduk kepada apa yang telah Allah dan Rasulnya putuskan. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36. "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidaklah layak seorang mukmin, tidak pula seorang mukminah, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, mereka mempunyai pilihan lain, ya, dari diri mereka sendiri. Barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata, kata Allah. Allah mengatakan bahwa seorang mukmin dan mukminah tidak boleh mempunyai pilihan sendiri apabila Allah dan Rasulnya telah memberikan keputusan. Kewajiban seorang mukmin adalah tunduk dengan sebenar-benar ketundukan. Maka sampai Allah bersumpah pula. Ya, dalam surat lain, dalam ayat yang lain Allah bersumpah, "Fala warabbik la yu'minun." Mereka tidak beriman demi Tuhanmu sampai mereka berhukum kepada engkau. Karena mentaati Rasul ya akhi adalah hakikatnya mentaati Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 80. "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, berarti ia telah mentaati Allah. Allah juga memberikan waspada, memberikan wanti-wanti kepada orang yang berani-berani menyimpang dari perintahnya, agar ditimpa kepada mereka fitnah atau adab. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 63 apa?
Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah waspada orang yang menyimpang dari perintahnya untuk ditimpa kepada mereka fitnah atau menimpa kepada mereka azab yang pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah mewaspadakan. Hati-hati, waspadalah orang yang menyimpang dari perintah Allah itu untuk ditimpa fitnah. Apa itu fitnah? Kata Imam Ahmad bin Hanbal apa? Atadruna mal fitnah? Tahukah kalian fitnah itu apa? Asyirku, yaitu syirik. Ya mungkin saja seseorang ketika menyimpang dari perintah Allah dan Rasulnya, waqa'a fi qalbihi zaig. Ya ada terbetik dalam hatinya itu kecondongan kepada kesesatan, sehingga akhirnya ia diseret dan akhirnya dia pun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Atau akan ditimpa adab yang pedih. Dan kita sendiri menyaksikan ikhwatul Islam, bagaimana Allah mengadab kaum Thamud, bagaimana Allah mengadab kaum Ad, bagaimana Allah mengadab kaum Saba, yang mereka itu telah menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Demikian pula, siapa saja yang berani untuk menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan azab ia dengan azab yang pedih. Maka dari itulah kewajiban kita adalah mentaati Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, "Qul ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum. Wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illa al-balaghul mubin." Katakan, hai Muhammad, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Maka jika mereka berpaling, maka sesungguhnya atasnya lah apa yang ia tanggung dan atas kalian apa yang kalian bawa. Jika kalian mentaati Allah, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk, dan tidaklah ada kewajiban bagi Rasul kecuali menyampaikan dengan penyampaian yang nyata. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Karena mentaati Allah dan Rasulnya adalah keuntungan. Mentaati Allah dan Rasulnya adalah kesuksesan. Mentaati Allah dan Rasulnya adalah merupakan keberuntungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari. Setiap umatku pasti akan masuk surga, kata Rasulullah, kecuali yang enggan. Maka para sahabat bertanya, "Faman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba." Barang siapa yang mentaatiku, ia pasti masuk surga, dan barang siapa yang memaksiatiku, ia berarti ia telah enggan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda ingin masuk surga? Taati Allah, taati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, mentaati Allah dan Rasulnya adalah kebahagiaan hati kita ini. Dan memaksiati Allah dan Rasulnya adalah merupakan kehancuran kehidupan kita ini. Seseorang yang senantiasa mentaati Allah dan Rasul, antum lihat, ya, dia begitu bahagia, diberikan ketenangan dalam hatinya. Dan Allah akan jaga ia dari berbagai macam apa yang Allah tidak diinginkan oleh hamba tersebut. Bukankah Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak." Jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan dapati Allah berada di hadapanmu. Artinya seseorang yang senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya, berarti ia telah menjaga agama Allah. Dan orang yang menjaga agama Allah, pasti Allah akan jaga ia. Apa yang dijaga, kata Al-Hafidh Ibn Rajab ketika mensyarah hadis tersebut, Allah akan jaga dunianya, Allah akan jaga agamanya, Allah akan jaga hartanya, Allah akan jaga keturunannya, Allah akan jaga pula akhiratnya. Bahkan ketika ia sakaratul maut, Allah akan jaga ia, sehingga ia pun mati di atas husnul khatimah. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Mimma sabaqa, dari apa yang telah lalu ini, yatabayyan, menjadi jelas. Anna tahakuma lil kitabi was sunnah wajibun, bahwa berhukum kepada Al-Quran dan sunnah itu hukumnya wajib. In aradna sawa as-sabil, jika kita menginginkan jalan yang lurus. Anda ingin jalan yang lurus? Ingin selamat masuk surga? Naam, silahkan.
Ya, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Lidzalika amara Allahu birruju'i ila Allahi wa rasulih 'inda tanazu'i wal ikhtilaf. Oleh karena itulah Allah menyuruh untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya ketika terjadi perselisihan. Liyakuna faslal khitabi lis sunnati wal kitab, sehingga yang menjadi pemutusnya adalah Al-Quran dan Sunnah saja. Setiap perselisihan apa saja yang diperselisihkan oleh umat Islam, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah hukum, dalam masalah ibadah, masalah muamalah, ataupun dalam masalah duniawiyah, kewajiban kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bukan dikembalikan kepada masing-masing, ya akhi. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berselisih pada suatu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan jika kalian berselisih fi syai' di sini nakirah, dan nakirah itu tufidul umum, menunjukkan kepada keumuman. Segala sesuatu yang diperselisihkan oleh manusia, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini hukumnya wajib. Karena apa? Karena perintah wal amru yufidul wujub. Dan perintah itu menghasilkan kewajiban. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, dalam masalah ikhtilaf, tidak boleh kita berhujah dengan pendapat ulama. Pendapat yang wajib kita berhujah dengannya adalah dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadhil ayah. Ayat ini bayanat, menjelaskan. Annal khusumati wal jahalat, bahwa segala macam pertikaian, segala macam perselisihan, turaddu ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wajib dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Liyatahakamal muslimuna ilaihima fima syajara bainahum. Agar kaum muslimin berhukum kepada keduanya dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Lianna dzalika alamatus sidqi wa dalilul iman. Karena yang demikian itu, kata beliau, tanda orang ini benar keimanannya dan bukti kalau memang dia betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dia jujur keimanannya, kalau memang benar keimanannya, wajib dia kembali kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Fa inna man lam yatahakam fi mahallin niza' ila kitabi was sunnah wa la yarji'u ilaihima fi dzalika falaysa mu'minan billahi wal yaumil akhir. Karena orang yang tidak mau kembali, ya tidak mau berhukum dalam perkara yang diperselisihkan kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dia itu sebetulnya tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya. Makanya Allah sampai bersumpah. Allah berfirman, "Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Surat An-Nisa 65. Tidak, demi Rabbmu, sampai Allah bersumpah atas dengan dirinya. Tidak, demi Rabbmu, mereka tidak beriman, kata Allah. Sampai kapan? Sampai mereka berhukum kepada kamu dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka rasa berat untuk menerima keputusanmu. Dan mereka menyerah dengan sebenar-benarnya penyerahan. Ayyuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Maka apabila kita di dalam hati kita masih ada iman dan Islam, segeralah kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ya Allah, segala macam perselisihan itu kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Para ulama berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Siapa di antara ulama tersebut yang sesuai dan lebih kuat dalilnya, itu yang kita ambil. Adapun kemudian ketika para ulama berselisih, kita masing-masing berpegang dengan ulama masing-masing. Oh, kamu punya ulama, saya juga punya ulama. Apa seperti itu yang diperintahkan oleh Allah? Dalam masalah perselisihan kita kembalikan kepada perkataan ulama? Tidak. Dalam masalah perselisihan kita lihat setiap pendapat tersebut dari ulama-ulama tadi
siapa yang betul-betul kokoh dan kuat keilmuan dalilnya, maka itulah yang wajib kita ambil. Jadi ini ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, dan insyaallah kita akan lanjutkan ya, pembacaan kitab daripada kitab Halil Muslim Mulzamun Bittiba'i Madhabin Muayyan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sore hari ini memberikan manfaat untuk kita, dan mungkin di antara antum ada yang bertanya, silakan. Kami persilakan di 8236543 mendengar roja untuk dapat bertanya langsung bersama Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Abu Muhammad, Pak. Iya. Di mana, Pak? Mau nanya itu Pak Ustaz. Lain dari topik kita. Itu kan gimana hukumnya itu istri saya melahirkan pas 4 hari sebelum Ramadan itu. Terus kemarin ada Ustaz menerangkan katanya itu kan harus qada, sedangkan keterangan dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar itu kan cukup fidyah Pak Ustaz ya. Kalau menyusui, kalau dia nifas, sebabnya nifas, dia tidak puasanya karena nifas, dia wajib qada. Oh, itu kan berarti dua-duanya nifas dengan menyusui, itu gimana? Apanya yang duluan? Enggak, dia dulu kan nifas, Pak. Kenapa? Nifas dia, sebab nifas nifas duluan, sebab ya? Waktu dia nifas itu tidak boleh dia berpuasa, haram. Oh iya. Jadi kalau untuk tahun depan itu kan berarti udah nggak nifas lagi, hanya menyusui saja, jadi nanti fidyah saja. Iya, kalau memang ternyata dia tidak kuat dan dia khawatir. Tapi tetap dia harus puasa dulu. Kalau memang ternyata dia tidak kuat, ya pada waktu itu dia bayar fidyah ya. Oh gitu ya. Syukur Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adul Ikhwan di 8236543 masih bersama Ustaz Badus Salam LC pada sore hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Bu Nani, Pak. Silahkan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau menanyakan ini Ustaz, perkataan sahabat ini menjadi ini sama dalil bagi orang-orang pergerakan, yaitu perkataannya begini, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh ketidakbenaran yang terorganisir. Nah, itu menjadi dalil mereka untuk mengadakan untuk ini, untuk pergerakan gitu. Ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya tidak tahu bagaimana sanad daripada perkataan sahabat tersebut. Ya, apakah sahih atau dhaif saya belum tahu. Ya, walaupun kita katakan sahih, harus kita fahami dengan pemahaman yang benar pula. Ya, bahwa mengorganisasikan atau mengorganisir atau mengatur sebuah kebenaran memang penting, sahih. Akan tetapi mengorganisir sebuah kebenaran bukan berarti kemudian membentuk sebuah pergerakan, membentuk sebuah organisasi yang wala dan baroknya kepada organisasi itu. Ya. Maka kalau pada zaman dahulu ya dibentuk perorganisiran itu dengan cara apa? Adanya khalifah, ya, Umar bin Khattab sebagai khalifah, Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, Utsman bin Affan sebagai khalifah. Dengan adanya daulah Islamiyah kemudian mereka mengorganisir kebenaran itu. Adapun kemudian mengorganisir seperti ini kemudian dengan maksudnya caranya untuk apa? Melawan pemerintah, membuat baiat sendiri, masing-masing jamaah kelompok baiatnya masing-masing. Ya, wala dan baroknya kepada kelompok itu, di mana barang siapa yang tidak membaiat kepada kelompoknya maka dia mati jahiliyah. Maka seperti ini jelas bertentangan dengan apa yang difahami oleh Rasulullah dan para sahabat, dan para ulama ul Islam. Jadi ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, ya, mengorganisasikan dakwah itu, ya, artinya mengorganisir dakwah itu boleh. Makanya Syekh Saleh Al-Syaikh mengatakan bahwa ya, dakwah ini harus kita rapihkan. Ya, kita harus rapihkan. Akan tetapi dakwah bukan berarti kemudian membentuk sebuah menjadikan sebuah organisasi yang wala dan baroknya itu kepada organisasi itu. Makanya ya, membuat sebuah organisasi itu harus kita tafsil. Ya, ketika masyayikh ditanya tentang masalah bolehkah tidak kita membuat sebuah tanzim, kata beliau, kalau tanzim dalam artian untuk mengatur, merapihkan dakwah, ya, dan memudahkan prasarana, maka ini boleh.
Tapi kalau tanzim itu maksudnya adalah untuk mencari masa, berbasiskan masa dan yang lainnya, maka ini jamaah, di mana wala' dan baroknya kepada tanzim ini, maka ini tidak diperbolehkan. Naam. Baik Ustaz, Ana akan bacakan dari SMS. Ustaz, Ana merasa hidup Ana telah hancur karena Ana telah terjatuh dan terjerumus dalam fitnah akibat dosa zina yang pernah dilakukan. Berikan nasihat buat Ana, Ustaz. Ya akhi, Allah berfirman, "Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Allah berfirman, "Qul li ibadiya," katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas itu, yang telah melakukan dosa-dosa itu, jangan merasa putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya, dan Allah Ia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah, karena orang yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang yang kafir, kata Allah, "Innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun." Yakini bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan hendaklah Anda bertaubat dengan taubat yang nasuh. Apabila Anda telah bertaubat dengan taubat yang nasuh, Allah akan ampuni dosa Anda. Husnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi," aku mengikuti prasangkaan hamba-Aku kepadaku. Nah. Assalamualaikum. Ya, dari mana Umi? Dari Cibubur. Pada? Ustaz, saya bertanya, ini berkaitan sebentar lagi ada malam Lailatul Qadar. Kita bersungguh-sungguh untuk mencari Lailatul Qadar. Ibu-ibu yang punya keterbatasan ini, kalau kita mencari bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar itu di mushola di rumah kita sendiri, bagaimana Ustaz? Ya, kemarin Ustaz jelaskan amalan yang dilakukan di malam Lailatul Qadar itu dengan mengucapkan Allahumma innaka afun karimat tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu selain itu apa lagi? Misalnya membaca Quran. Kalau sholat tahajud bagaimana Ustaz? Yeah. Kemarin Ustaz juga bilang tarawih itu sudah qiyamul lail gitu ya. Nah, itu aja. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa tarawihnya atau qiyam itu diundur pada waktu malam. Ya, kita bangun jam 2 malam atau jam 1 malam kita sholat tahajud. Atau dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, tidak harus di mushola, tidak harus di masjid bagi wanita. Di rumah bisa mereka melakukan seperti itu. Bangun di waktu malam membaca Al-Qur'anul Karim. Hidupkan malam itu. Ya, makanya Rasulullah SAW ya, apabila telah masuk 10 akhir dari Ramadan, beliau syadda mi'zarahu, mengecangkan ikat pinggangnya, wa iqadha ahlahu, dan membangunkan istri-istrinya ya, untuk menghidupkan malam-malam daripada 10 malam Lailatul Qadar itu, mencari ya malam yang paling utama tersebut. Ya, kita berusaha 10 malam itu kita menghidupkan malam kita itu. Kita baca dari SMS, Ustaz. Assalamualaikum, afwan. Sebelumnya Ustaz, suami yang menggauli istrinya dengan azal pada siang bulan Ramadan, suami tidak puasa karena sakit dan istri haid. Apa kafaratnya? Jazakallah khair. Apabila memang suami tidak puasa dan istri sedang haid, tetap diharamkan untuk bergaul. Kenapa? Karena menggauli wanita haid itu adalah haram hukumnya, dan itu dosanya dosa besar. Maka apabila ia menggauli istrinya ya yang sedang haid, wajib dia membayar kafarat dengan membayar 1 dinar atau setengah dinar, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Adapun ketika dia tidak puasa di bulan Ramadan itu, maka pada waktu itu dia tidak diwajibkan apa-apa dari kafarat berupa puasa puasa di 2 bulan berturut-turut atau 60 fakir miskin untuk memberi makan, sebab ya, dia sedang tidak puasa dan ada uzur. Iya, wallahu a'lam. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Mi? Dari Bogor. Afwan, Anda mau tanya, yang posisi kaki ketika sholat witir yang langsung 3 rakaat itu gimana ya pada tasyahud akhirnya? Iya. Iya, syukran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu dengan tawarruk, Pak. Tawarruk itu artinya kita duduk di atas pantat dan menselonjorkan kaki kiri kita di bawah kaki kanan. Ini berdasarkan keumuman hadis Abu Daud, "Idza jalasa fi raq'ah allati fiha salam, jalasa mutawarrikan," atau kama qala, apabila Rasulullah SAW duduk di rakaat yang di situ ada salamnya, maka beliau duduk dengan cara tawarruk. Naam. Ya Ustaz, kita baca kembali di SMS ini.
Assalamualaikum Ustaz, apabila kunut witir ketika kita sebagai makmum ikut mengangkat tangan tidak? Syukran dari Ahmad di Limus Nunggal ini. Yang difatwakan oleh para ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, boleh kita mengangkat tangan pada waktu itu. Yang ketika kunut witir itu. Nah. Kita akan kembali dari telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah. Fadhal. Di mana nih? Di Geraha, Ustaz. Geraha. Ustaz mau nanya nih. Ada pertanyaan tapi saya belum bisa jawab. Gini, Ustaz mau nanya. Kalau kita melakukan sholat tarawih, ya kan, itu kan ada jeda. Ada apa? Jeda. Iya. Nah, kemudian kita kan naik lagi sholat. Nah itu setiap rakaat itu baca ini ya. Rakaat awal baca istiftah nggak? Iya. Boleh untuk membaca istiftah di setiap 2 rakaat. Iya. Dan kalau dia mencukupkan membaca istiftah di rakaat pertama saja untuk semua, ya maka itu pun tidak mengapa. Nah, karena ia adalah ibadah yang saling berurutan. Ya, selama 11 rakaat itu saling berurutan. Oke, baik, kita angkat kembali dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Hambali Didiati, Ustaz, Bekasi. Di Bekasi, ya. Iya, Ustaz. Kecilkan radionya, Pak. Oh iya. Bentar, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, Ustaz, alhamdulillah dengan adanya roja banyak manfaat yang kami dapatkan. Alhamdulillah. Berusaha aktif untuk mendengarkan. Cuma kadang-kadang saya merasa bingung gitu, Ustaz. Saya kan dengerin pengajian di mana aja. Kayak misalnya dari ikhwan-ikhwan, kan di sana ada Dr. Hadi, ada ulama-ulama, banyaklah di sana gitu. Cuman roja ini saya dengerin kalau bicara ilmu seakan-akan yang berilmu ustaz-ustaz di roja aja gitu. Padahal di ikhwan itu kan banyak orang-orang yang menuntut ilmu, bahkan dokternya banyak, dokter syariah, dokter hadis, bahkan kayak disesatkan gitu di ikhwan. Iya. Baik, jadi gitu Ustaz. Jadi boleh saya bertanya, Pak, siapa di antara dokter-dokter itu yang disesatkan oleh roja? Roja tidak menyesatkan secara langsung, cuma ada kesan ketika bicara ikhwan, udah kesannya udah sesat aja gitu. Ada kesan seperti itu, memang tidak dituding secara langsung. Iya. Gitu. Jadi terima kasih, saya mohon kalau mau ngaji, udah ngaji aja gitu. Kita senang dengerin hadis ini, hadis sahih, ini gitu. Kalau ada kesan menyudutkan jamaah yang lain tuh kayaknya yang merasa bener roja doang gitu. Iya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, sebuah masukan yang bagus ya dari Bapak. Semoga Allah memberikan balasan kepada Bapak dengan balasan yang baik. Akan tetapi tentunya, Pak, ya, untuk menilai sebuah jamaah itu sebagai sebuah jamaah yang sesat, harus kita pertama kembali rujuk kepada para ulama besar. Karena para ulama besarlah yang lebih paham ya ketika mereka menilai tentang sebuah jamaah. Yang kedua, harus berdasarkan pada bukti-bukti yang nyata dan tegas dan kokoh yang ada pada kitab-kitab mereka. Yang ketiga, juga harus dibedakan antara hukum secara umum dengan hukum secara individu. Ketika kita menyatakan masalah misalnya ikhwan itu sesat, bukan berarti individu-individunya kita katakan sesat. Karena ini beda antara hukum secara umum dengan hukum secara individu, Pak. Seperti misalnya Ikhwanul Muslimin, ya, yang itu berasal dari Mesir, itu adalah sebuah gerakan untuk memberontak kepada Gamal Abdul Nasser yang dipimpin oleh Sayyid Qutb dan Hasan al-Banna, yang ternyata ya para ulama besar seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Rabi' bin Hadi, Syekh Muhammad bin Nasir al-Albani yang menilai bahwa keduanya ini banyak pemikiran-pemikiran yang menyimpang, terutama Sayyid Qutb dalam kitab Dhailal Qur'annya yang disebutkan pemikirannya diantaranya bahwa dia mengkafirkan semua negeri-negeri Islam. Dia mencaci juga Nabi Musa alaihissalam dan disebutnya sebagai simbol fanatisme. Mencaci juga Muawiyah, padahal Rasulullah melarang untuk mencaci para sahabat. Dia mencaci Utsman bin Affan dan yang lainnya.
Demikian pula Hasan al-Banna yang berada di atas tariqat Hasofiyahnya yang bukan sufi, yang dia mengatakan bahwa setiap hari Jumat dia mengadakan rihla atau perjalanan jauh untuk berziarah kubur-kubur para wali dan yang lainnya. Nah, ketika kita menghukumi suatu jamaah dan itu sesuai dengan apa yang telah difatwakan oleh para ulama-ulama Islam, ya kewajiban kita mengikuti, namun juga harus diperhatikan bahwa hukuman ini adalah hukuman secara umum, bukan secara individu. Adapun secara individu tidak boleh kita hukumi dia sesat sampai betul-betul yakin secara jelas dengan bukti-bukti yang nyata dalam kitab-kitab mereka atau dalam ceramah mereka bahwa mereka telah menyimpang daripada pemahaman para ulama salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian juga yang harus Bapak pahami Pak ya, bahwa meluruskan atau mengkritik sebuah jamaah bukan berarti kita ini mengadakan sebuah permusuhan dengan mereka. Seharusnya segala macam kritik itu kita tanggapi dengan penuh kelapangan dada dalam rangka apa? Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kalau Bapak misalnya memandang ada dalam masalah di roja ini ustaz-ustaz yang menyampaikan yang tidak sesuai dengan madhab yang hak, ya silahkan berikan sebuah kritikan yang ilmiah, yang dengan dalil-dalil yang kokoh dan kuat, ya. Maka sungguh sangat senang kami dengan seperti itu. Nah ini tentu ya sebagaimana firman Allah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr ini harus kita tegakkan dalam rangka tanasuh. Ya saling menasihati dan saling meluruskan kesalahan-kesalahan. Sebab kalau misalnya kita diamkan semua kesalahan hanya sebatas dengan alasan persatuan, kapan kita akan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar? Tidak mungkin. Maka dari itulah Pak ya, bahwa ketika kita menyatakan bahwa suatu jamaah itu telah menyimpang, bukan berarti individu-individunya kita ta'yin secara muayyan bahwa orangnya itu sesat juga, tidak. Karena para ulama membedakan antara hukuman secara umum dengan hukuman secara individu. Nah. Baik, assalamualaikum dari Ira di Cibubur mengenai keberadaan Wali Songo, di mana sebagian dari mereka menggunakan sarana musik dan wayang dalam dakwah. Bagaimana dengan hal ini, Ustaz? Pertama, Wali Songo adalah manusia biasa, ya, di mana para imam yang 4 lebih alim dan lebih lebih tinggi derajatnya daripada Wali Songo. Para sahabat jelas lebih tinggi dan lebih agung derajatnya daripada Wali Songo, ya. Dan Wali Songo itu sendiri kabar-kabarnya di Indonesia ini simpang siur sekali, sangat simpang siur. Ya, tidak ada bukti-bukti yang nyata secara akurat bahwa mereka bagaimana tata cara dakwah mereka, karena mereka tidak meninggalkan buku. Yang ada adalah kata anu, ya. Jadi menjadi sebuah perkara yang hanya sebatas kata anu tanpa ada bukti-bukti yang nyata tentang akidah dan pemahaman mereka itu, sehingga kita sendiri tidak bisa untuk menjawab secara kuat dengan bukti-bukti yang ilmiah dan otentik dalam hal ini. Oke, kita akan kembali dari telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dari mana? Oh, ini dari Cicadas, Pak. Cicadas, dengan Pak siapa, Pak? Dengan Pak Jul Samri. Pak Jul Samri, fadhol Pak Jul Samri. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini ada ini Pak, mengenai bid'ah ini Pak Ustaz. Iya. Oh, malam kan tarawih di masjid ini. Oh, dari sebelum-sebelumnya yang jadi imam kan orang-orang salaf. Jadi pas malam nih yang ke-17 kan orang sininya. Terus yang sebelum-sebelumnya kan ustadznya membahas mengenai dolalah. Tapi yang malam dianya ngomong nih, janganlah kita bidiah ini kan terlalu menggede-gedekan dolalah katanya kan. Dolalah itu kan ada hasanah katanya. Jadi yang pas di satu hadis kullu muhdasin kullu muhdasin dolalah apa? Kullu bid'atin dolalah. Kullu itu katanya bukan kullu semuanya katanya. Gimana itu Pak Ustaz? Baik. Iya. Oke, cukup. Emang katanya ini, emang neraka itu neraka kamu katanya Pak. Aduh. Ya. Hati saya berdebar-debar banget di situ Pak Ustaz ngerinnya. Cukup, Pak? Iya. Iya, pertanyaan bagus sekali ya. Dengan nada yang menggebu-gebu, Masya Allah.
Pertama, kullu di dalam bahasa Arab itu min alfadhil umum, sebagaimana telah tetap di dalam kaidah dalam ilmu usul fikih. Kullu secara bahasa Arab itu tufidul umum, menunjukkan kepada keumuman. Tidak boleh dipalingkan keumuman itu kecuali dengan bukti dan dalil yang nyata. Maka dari itulah orang-orang yang mengatakan bahwa tidak semua kullu itu adalah dolalah, atas setiap kullu itu menunjukkan kepada sesat. Ini orang tidak memahami hakikat bahasa Arab dan tidak tahu bahasa Arab yang fasih. Karena para ulama bahasa Arab qatibah seluruhnya menyatakan bahwasanya kullu itu min alfadhil umum, termasuk lafaz yang menunjukkan kepada keumuman. Dan kaidah usul fikih mengatakan setiap dalil yang umum tidak boleh dipalingkan kepada yang lainnya atau dikhususkan kecuali dengan dalil lagi. Dan tidak ada dalil yang mengatakan bahwa ada bid'ah hasanah. Ya, aina dalil? Di mana dalil yang menyatakan akan adanya bid'ah hasanah tersebut? Yang kedua, bahwa hasanah itu artinya sesuatu yang berdalil. Bid'ah artinya sesuatu yang tidak berdalil. Bagaimana akan dipertemukan dua perkara yang saling bertentangan? Ya. Yang ketiga, kita katakan bahwa kalaulah dikatakan ada bid'ah hasanah, maka kita bertanya, apa barometer kita untuk menyatakan itu hasanah? Kalau barometer hasanah itu adalah merupakan pendapat manusia, maka manusia tidak boleh membuat syariat, dan bukan hak mereka untuk membuat syariat. Yang membuat syariat adalah hanya Allah dan Rasulnya. Jadi hasan, disebut hasan baik, adalah harus baik menurut Allah dan Rasulnya. Sebab Allah mengatakan, wa asa an tuhib an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik buat kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu adalah buruk buat kamu. Jadi tidak setiap yang dipandang oleh manusia baik itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kalau dikatakan bid'ah itu hasanah, hasanah menurut siapa? Sebab setiap orang yang berbuat bid'ah pasti akan menganggap ini hasanah. Sampai-sampai Lia Aminuddin saja menganggap bid'ahnya itu hasanah. Semua orang yang berbuat pemikiran-pemikiran yang menyimpang, orang Syiah juga menganggap bahwa akidahnya ini hasanah. Jadi hasanah ini menurut siapa? Patokannya harus jelas. Makanya sampai hari ini mereka yang mengatakan akan adanya bid'ah hasanah belum bisa memberikan patokan yang jelas, definisi yang jelas tentang bid'ah hasanah itu apa. Jadi ini Pak ya, bahwa yang sahih bahwa semua bid'ah itu adalah sesat. Adapun perkataan dia bahwa kullu itu tidak menunjukkan kepada semua, ini bertentangan dengan kaidah bahasa Arab yang fasih dan bertentangan dengan kesepakatan para ulama bahasa Arab bahwa kullu itu min alfadhil umum. Nah. Baik ikhwan pendengar Roja dimanapun antum berada, antum masih bersama Roja Radio Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah di frekuensi 756 dan masih bersama Ustaz Badrussalam LC pada sore hari ini. Baik, kita akan kembali bacakan dari Ahi Iwan ini. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana mensikapi ikhtilaf ulama dalam hadis seperti jumlah rakaat salat tarawih yang 23 dan yang membid'ahkan dan ada juga yang mensunahkan. Sebelumnya kita ingin mendakapi dulu dari pertanyaan yang tadi ya. Ketika kiai itu berkata, memangnya neraka kamu apa? Sehingga kamu berhak untuk mencap ini ahli neraka atau bukan? Pertama, ini perkataan yang tidak memahami tentang kaidah. Kenapa? Mencap orang sesat tidak sama dengan mencap orang ahli neraka. Iya. Mencap orang sesat itu hukuman di dunia. Mencap orang itu neraka hukuman di akhirat. Hukuman di akhirat diserahkan kepada Allah. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai keyakinan tidak boleh memastikan seorang pun dari ahli kiblat ia adalah ahli neraka atau ahli surga. Haram hukumnya. Maka ketika kita mencap seseorang sesat, bukan berarti kita mencap dia itu ahli neraka. Harus dibedakan antara keduanya ya akhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Karena keyakinan sekali lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh kita memastikan seorang pun dari ahli kiblat ini ya dengan surga atau neraka kecuali dengan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kemudian apa tadi? Tentang menghadapi ikhtilaf. Bagaimana kalau misalnya orang awam, ketika orang awam melihat
ikhtilaf tersebut? Tentu tanyakan kepada orang yang lebih alim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli dzikir kalau kamu tidak mengetahuinya. Kalau ternyata sudah kita tanyakan, ternyata sudah, misalnya kita menanyakan pada dua orang ustaz, dua-duanya berdalil dengan dalil-dalil yang dia pandang kok kuat juga gitu. Masih bingung, dia tidak tahu mana yang harus dilakukan. Maka kewajiban dia adalah ya memilih mana yang lebih tenang dalam hatinya. Setelah dia berusaha melihat dalilnya tidak mampu, maka yaitu yang lebih tenang kepada hatinya, itulah yang insyaallah yang hendaknya dia lakukan. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Ji'ta tas'alu 'anil bir", kamu datang untuk bertanya tentang kebajikan kan? Istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah ini, tapi kalau kita mampu untuk melihat dalil-dalil setiap pendapat dan kita bisa merojihkan, kewajiban kita adalah melihat kepada dalil-dalilnya. Naam. Baik, kita akan kembali dari telepon di 8236543 masih bersama Roja Radio Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fadhol bagi pendengar Roja yang akan menelpon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Novel Al-Katiri nih. Pak Novel Al-Katiri di mana? Dari Condet. Masya Allah. Mau bilangin yang tadi itu, yang telepon tadi itu. Itu dibilang katanya Roja sesat katanya. Ya itu orang itu yang ngomong kali yang sesat itu. Sama bapak yang barusan juga katanya di masjid itu ada ustadz bilang bid'ah hasanah. Soal bid'ah itu. Iya. Bid'ah hasanah. Bid'ah itu nggak ada yang hasanah, semua bid'ah sesat. Ikutin aja hadis-hadis yang sahih, ngapain yang bid'ah diikutin? Begitu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakallah khair, semoga Allah memberikan kepada Bapak ya kebaikan, Pak ya. Dan akan tetapi juga kita harus menghadapi ya orang-orang seperti itu dengan penuh kebijakan, karena mereka orang-orang yang masih jahil, yang belum paham tentang al-haq ini. Tentu kita harus sedikit memberikan kepada dia pengertian secara ilmiah. Kenapa sih kok bid'ah itu tidak ada yang sesat, tidak ada yang hasanah? Nah, ini butuh kita penjelasan kepada mereka secara ilmiah. Ya, baik dari secara dalil, dari bahasa Arabnya, dari perkataan para ulamanya, sehingga tidak sebatas kita kemudian mengatakan tidak ada bid'ah yang hasanah, sudah titik sampai situ. Ya, nah ini juga kita berusaha untuk jelaskan kepada mereka, dan kita juga berterima kasih kepada Bapak tadi ya atas bantuan penjelasannya. Semoga Allah memberikan kepada Bapak ya pahala yang besar dan banyak. Nah. Ya, Ustaz, dari SMS ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya riwayat Asy-Shibli, Asy-Shibli. Iya, kalau habis sholat fardu kita baca surat At-Taubah 2 ayat terakhir harus pakai bismillah apa tidak? Mohon penjelasan. Setelah sholat fardu membaca surat At-Taubah, itu riwayat yang tidak ada asal usulnya. Saya tidak tahu. Iya, 2 ayat terakhir. 2 ayat terakhir. Al-Baqarah kali. Ini At-Taubah. At-Taubah, saya nggak tahu. Oke, Ustaz, apakah bayar fidyah pakai beras? Apakah boleh? Jika boleh, berapa takaran untuk per orangnya? Iya, bayar fidyah boleh pakai beras, ya. Yang jelas berupa makanan. Dan itu setengah sa'. Setengah sa' itu sama dengan 1.250 gram. 1.250 gram. Ya. Jika boleh, berapa takaran untuk per orangnya? Itu. Dan apakah dapat dibagi untuk 3 keluarga saja? 3 keluarga saja, Mas. Oh, untuk fidyah itu? Iya. Iya, Allahu a'lam. Yang jelas ya untuk membayar fidyah, yang saya tahu, saya ketahui dari pendapat para ulama, lebih baik 1 hari itu 1 orang yang berbeda. 1 orang yang berbeda. Misalnya 1 hari 30 hari berarti 30 fakir miskin. Iya, bukan 3 fakir miskin kemudian kita berikan semuanya pada 3 ini untuk 30 hari. Namun kita berusaha yang lebih bagusnya lagi adalah 30 hari misalnya kita nggak puasa, maka kita berikan kepada 30 orang fakir miskin yang berbeda. Baik, di 8236543 masih bersama Ustaz Badrussalam LC pada sore hari ini. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari Siang sana, Pak. Baik, Fadhol. Iya, silakan Pak. Mau nanya tuh. Kalau zakat mal tuh kalau dikasihkan sama karyawan apa boleh, Tat? Karyawannya miskin tidak? Karyawannya miskin, Tat. Ya dia juga istilahnya karyawan yang nggak mampu, karyawan kita nggak mampu semua, jadi makanya zakatnya rencana mau dikasih karyawan kalau seandainya boleh gitu, Tat. Wallahu a'lam, saya nggak tahu Pak. Baik. Ya,
Saya kira cukup karena waktunya sudah habis ya. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian sesi materi dari pembahasan kajian kita pada sore hari ini. Untuk selanjutnya akan kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita angkat penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari mana? Dari Ummu Albani. Ya, silakan. Pak Ustadz, bagaimana menasihati teman saya yang mulai bingung dengan manhaj salaf, Pak Ustadz? Bingungnya kenapa, Bu? Bingungnya gini, kata dia melihat orangnya udah salaf tapi jilbabnya masih gaul, atau salaf tapi ustadznya berdebat gitu, atau udah salaf tapi menjelek-jelekan temannya sendiri gitu, Pak Ustadz. Tolong nasihatnya, Ustadz. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasihat kepada orang seperti ini, jangan melihat kepada individu manusia. Melihat manhaj itu adalah bagaimana yang diyakininya, bukan kepada tingkah lakunya. Karena yang namanya manusia tidak lepas dari kesalahan. Manusia tidak sempurna. Siapa di dunia ini yang seperti Rasulullah yang maksum dari kesalahan? Tidak ada. Ya, sahabat saja ada yang berzina. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in juga mereka berbuat salah. Apalagi kita yang sangat jauh dari zaman sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, kalau Anda ingin mencari sebuah kelompok atau sebuah pemahaman yang orang-orangnya maksum dari kesalahan, tak akan pernah ada di dunia ini. Tak akan pernah ada di dunia ini. Maka jangan Anda lihat kepada individu-individunya. Kalau ternyata individunya tersebut ada yang sifatnya keras atau yang suka debat, atau jangan dilihat kepada sifat daripada individu, tapi lihatlah yang mereka yakini berupa akidah yang sahihah. Ya, kita lihat bagaimana pemahaman para ulama salafus salih dalam kitab-kitab mereka yang tertera dalam kitab-kitab mereka. Adapun individu-individunya, maka mungkin kita lihat ada yang karakternya beda-beda begitu. Nah. Iya, kita angkat kembali saat penelpon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu Dewi. Iya, assalamualaikum Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi. Begini Pak Ustadz, saya pernah dengar kajian. Katanya seorang Ustadz bicara begini. Katanya kalau Al-Quran itu seperti manusia itu bisa mengolah apa saja. Misalnya seperti daging, bisa dibikin rendang, bikin semur atau dan lain sebagainya. Itu gimana Pak Ustadz? Sepertinya itu masuk ke aliran apa gitu. Quran ya. Assalamualaikum. Ya, jelas perkataan ini adalah perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Al-Quran bukan sesuatu yang bisa diolah sesuai dengan hawa nafsu manusia. Tidak. Justru kewajiban manusia adalah mengikuti Al-Quranul Karim. Manusia wajib untuk mengikuti Al-Quranul Karim. Pemikiran mereka harus tunduk kepada Al-Quranul Karim. Hawa nafsu mereka harus tunduk kepada Al-Quranul Karim. Semua dia harus menyerahkan diri patuh kepada Al-Quranul Karim. Adapun kemudian Al-Quran dijadikan sesuai dengan selera, maka ini sama saja mempermainkan agama ini. Ya, cobalah kalau misalnya Anda beli helm dan helm itu kekecilan, apakah kepala kita yang harus menyesuaikan diri dengan helm, atau helmnya harus disesuaikan dengan kepala kita? Jelas helmnya harus disesuaikan dengan kepala kita. Demikian pula kewajiban kita menyesuaikan diri dengan Al-Quran. Kalau ada orang berkata kok Al-Quran kayaknya nggak sesuai dengan zaman, apakah Al-Quran yang harus mengikuti zaman atau zamannya harus mengikuti Al-Quran? Ya, zaman harus mengikuti Al-Quranul Karim. Jelas pendapat seperti ini mengatakan bahwa Al-Quran bisa diolah semau manusia apa saja, ya. Maka ini tidak benar. Namun kalau yang dia maksud adalah bahwa Al-Quran artinya telah menjelaskan segala sesuatu. Sampai-sampai tata cara bikin daging, bikin donat ada dalam Al-Quran. Iya, saya katakan betul ada. Karena Allah mengatakan tibyanan likulli syai', bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Allah mengatakan tibyanan likulli syai', dan syai' di sini nakirah,
mencakup seluruh perkara. Sampai-sampai ya cara bikin donat ada dalam Al-Quran. Gak percaya? Ada ayatnya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya saja kepada ahlinya kalau nggak tahu. Silakan datang kepada ahli donat, gitu kan? Nah. Baik, satu telepon lagi kita terima sebelum kita angkat pertanyaan SMS. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana, Pak? Dari Kampung Sabah, Pak. Ya, silakan, Pak. Pak Ustadz, saya mau tanya nih. Iya. Ini kalau saya lihat di televisi itu kan banyak sekali perbuatan-perbuatan syirik yang sedang dilakukan. Itu kayak seperti peristiwa di Gunung Kelut gitu ya. Iya. Itu pada bikin sesajenan gitu ya. Terus memuja-muja dan sebagainya supaya nggak meletus katanya. Terus tadi barusan saya lihat juga ada aliran Hanafi, aliran apa tadi ya, di Trans 7 itu, yang di Goa Sulawesi Selatan. Pertanyaan saya Pak Ustadz, ini peran kita ini untuk memberantas yang seperti itu, apakah hanya semata-mata peran ulama? Itu aja Pak. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Memang yang namanya fenomena kesyirikan di Indonesia itu sudah sangat merajalela ya. Maka kewajiban kita bagaimana? Yang pertama, Allah berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dahulu. Jadi sekarang kita tamaimi aja dulu diri kita dulu dan keluarga kita. Sudah belum saya mempelajari tentang tauhid yang benar? Sudah belum saya memahami tentang Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudah belum saya telah memahami tentang hakikat la ilaha illallah? Anda sudah, alhamdulillah. Sekarang keluarga Anda sudah belum ibu dan bapak Anda didakwahi? Sudah? Sudah Pak, alhamdulillah. Kakak dan adik sudah? Ya, kenapa harus berpikir jauh-jauh mereka yang di Sulawesi berbuat maksiat sementara berbuat kesyirikan, sementara keluarga kita masih berbuat kesyirikan, kemudian kita diamkan? Tentu kita ini adalah menjadi wacana pemikiran kita yang paling kita utamakan. Setelah keluarga Anda semua selesai, alhamdulillah, coba lihat di dusun Anda, di RT Anda, sudah belum didakwahi? Coba kita mulai dari yang kita mampu dulu. Ya. Adapun kemudian yang kita tidak mampu, yang skalanya besar, memang itu adalah tugas pemerintah. Nah, bagaimana ini? Sementara pemerintah sendiri kita lihat banyak yang tidak paham tentang masalah tauhid dan syirik. Ya, bagaimana caranya? Kita berusaha dakwahi semampu kita. Ya, setelah kita mempelajari, sudah paham tentang dalil-dalilnya dan bisa untuk menjawab berbagai macam syubhat-syubhat yang ada, ya, kita sampaikan kepada teman-teman kita yang di kantor. Kita sampaikan sedikit demi sedikit, semampu kita, Pak. Semampu kita. Yang kedua yang saya kritik dari Bapak juga, ya, masalah televisi, Pak. Televisi juga, ya, sangat berbahaya sekali dalam di rumah kita itu. Kalau bisa televisi itu jangan dijadikan sebagai sebuah perkara yang menjadi tontonan setiap hari. Karena televisi itu sudah kita ketahui lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ya, televisi yang ada itu mempertontonkan ima kesyirikan, mempertontonkan ima apa? Ya, kemaksiatan, bid'ah-bid'ah, khurafat-khurafat dan yang lainnya. Belum lagi iklan-iklan yang na'udzubillah, telanjang bulat dan yang lainnya. Tentu ini seorang muslim yang ghuyur, yang semangat dalam agamanya tidak akan rela kalau ya anak dan istrinya melihat hal-hal yang seperti itu. Nah, sekarang ini juga menjadi sebuah wacana pemikiran kita. Ya, media-media massa itu telah dikuasai oleh orang-orang yang jauh dari agama, bahkan sangat berbau maksiat, kesyirikan dan yang lainnya. Ya. Nah, ini ikhwatul Islam, jadi semampu kita berdakwah semampu kita. Nah. Baik, tentunya kan kita angkat beberapa pertanyaan dari SMS dari Ummu Ahmad Ustaz di Tamara. Ummu Ahmad di Tamara ya. Ustaz, Anda mau tanya, Anda memudik hari Jumat tetapi tempat Anda Jumat salat Id. Apakah Anda masih puasa pada hari itu, dan bagaimana salat Idnya? Apakah harus mencari yang hari Sabtu? Ya, kita tunggu keputusan pemerintah. Kalau pemerintah ternyata menyatakan hari Sabtu, ya sudah, kita ikut pemerintah dan Jumat tetap puasa. Nah. Pertanyaan yang kedua, bagaimanakah hukum tur ke tempat wisata setelah Lebaran, dan bagaimana berkaitan tentang hadis tidak boleh diadakan perjalanan jauh kecuali ke 3 masjid, Ustaz?
Tidak boleh diadakan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid. Yang saya pahami dari perkataan para ulama itu dalam rangka ritual ibadah, ya. Adapun kalau kita pergi ke tempat-tempat wisata sebatas untuk menghibur diri, ya ke villa-villa misalnya untuk apa, ini nggak jadi masalah, karena ini masalah-masalah yang duniawiyah, yang bersifat duniawi, dan yang pada asalnya yang berhubungan dengan dunia itu al-aslu fi al-ibahah, mubah-mubah saja. Tapi juga jangan kita ini terlalu disibukkan dengan hal-hal yang demikian itu, sampai akhirnya waktu kita habis untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, ya kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Pak? Di mana? Dari Pondok Kelapa. Dari Pondok Kelapa, dengan Pak siapa? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin menanyakan soal zakat mal, Ustaz ya. Zakat mal itu saya ada usaha kecil-kecilan begitu. Itu yang dizakati itu kumpulan dari keuntungan, catatan keuntungan selama setahun atau kenyataan uang yang ada, Ustaz? Kenyataan uang yang ada. Ada sisa uang, misalnya sampai akhir tahun sisanya uang itu misalnya X rupiah, apa itu yang dizakati ya? Iya. Ada kata itu misalnya, ya. Jadi uang yang sudah kemakan untuk kebutuhan itu nggak perlu dizakati, Pak. Iya. Jadi misalnya kita ada simpanan uang, misalnya nabung nih ya. Misalnya di tabungan ada misalnya ada 50 juta misalnya kan gitu. Kalau kita hitung dari semenjak kapan itu 50 juta itu kita sudah sampai apa nisab emas 85 gram. Kalau misalnya terhitung dari uang yang ada dalam tabungan itu misalnya dari tanggal 1 Juli misalnya, maka kita tunggu sampai 1 tahun depan 1 Juli kemudian dikeluarkan 2,5%, Pak. Ya, kalau misalnya ternyata dalam perjalanan 50 juta itu habis oleh kebutuhan, maka kemudian ternyata sampai tanggal 1 Juli tahun depan itu tinggal misalnya 5 juta, maka tidak ada zakat pada waktu itu. Oh gitu. Iya. Iya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita angkat kembali pesan singkat dari berkaitan tentang membayar zakat. Ustaz, bolehkah membayar zakat dengan beras? Tentang boleh tidak bayar dengan beras, kalau boleh berapakah ukuran untuk setiap hari yang ditinggalkan? Fidyah. Sepertinya fidyah, tidak ditulis di sini dari Ahmad di Bekasi. Iya, kalau pakai beras itu sama dengan 1 kilo seperempat ya. 1 kilo seperempat kalau diliterkan sekitar seliter 750 ya. Sekitar itu. Seliter 3/4 gitu ya maksudnya. Saya berkaitan dengan mazhab. Seandainya kaum muslimin mengikuti suatu mazhab tertentu dan ketika dijelaskan satu perkara yang menyelisihi sunnah, kemudian mereka tetap berpegang kepada mazhab tersebut, apakah kesalahan itu dapat dimaafkan atau udzur menjadi mereka ataukah bagaimana? Jelas ya, kalau sudah sampai kepada dia dalil dan tahu bahwasannya dia itu di atas kesalahan dan bertentangan dengan hadis, maka orang seperti ini dianggap berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oh, ternyata yang orang seperti ini, tapi kalau ternyata dia masih banyak syubhat di kepala dia, maka pada waktu itu kita hilangkan dulu syubhat-syubhat yang ada. Nah, iya, ada pertanyaan dari pendengar berkaitan tentang perhitungan zakat tadi, apakah tidak disasarkan pakai tahun Hijriah, Ustaz? Iya, betul, pakai tahun Hijriah lebih bagus, jelas ya. Kita hitung misalnya tahun Hijriah dari tanggal berapa, ya, apa masuknya nisab tersebut. Karena dari bulan Hijriah tanggal 1 Muharram misalnya, kali tunggu sampai 1 Muharram lagi. Kita angkat kembali pesan singkat dari Iki ya di Bekasi Timur, Mutiara Gading. Ustaz mau menanyakan makna yang terkandung dalam surat Al-Hadid ayat 4, yaitu dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kata Ibnu Abbas. Wa huwa ma'akum bi ilmihi, dia Allah bersama kalian ya dengan ilmunya. Dan Allah secara zatnya bersemayam di atas arasy. Jadi ma'iyah di sini adalah ma'iyah ammah, ya berupa pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'a dalam bahasa Arab itu tidak mengharuskan bendanya dekat dengan kita. Seperti contohnya misalnya kita berkata sirtu ma'al qamar, aku berjalan bersama bulan. Bulan di atas, kita di bawah. Cuman ketika ya sinar rembulan itu terus mengguyur kita, kemana saja kita pergi seakan-akan kita berkata aku berjalan bersama rembulan.
Baik, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Halo. Bu, silakan Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz. Iya. Saya ada pernah dengar tuh ceramah Ustaz lain itu katanya kalau orang masuk neraka itu kekal dan masuk surga itu juga kekal, nggak dibangkit-bangkit. Udah terjadi itu beribu-ribu tahun yang lalu, nggak ada hubungannya dengan Ramadan. Itu bagaimana penjelasannya Ustaz? Ya, jelas ini pendapat yang tidak benar. Jadi kalau ada orang kalau sudah masuk neraka nggak bakalan keluar lagi. Ini jelas bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah sementara di dalam hatinya ada sebesar biji sawi keimanan. Hadis-hadisnya sahih mutawatir dari Rasulullah dari Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Ya, juga hadis-hadis syafaat yang menunjukkan bahwa Rasulullah memberikan syafaat kepada orang-orang yang mereka itu dimasukkan ke dalam api neraka kemudian dikeluarkan lagi. Maka orang yang mengatakan bahwa orang yang sudah masuk api neraka bakalan kekal selama-lamanya, nggak bakalan keluar lagi, kita tanya dulu siapa dulu orang yang masuk itu. Kalau orang kafir iya. Kalau itu orang beriman, maka dia akan diangkat dari api neraka, ya, dan dimasukkan ke dalam surga. Dan hadis ini hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Lailatul Qadar yang dia klaim katanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah 1000 tahun yang lalu, Masya Allah, jelas juga bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah perintah untuk mencari Lailatul Qadar, di mana Rasulullah bersabda iltamisuha fil ashril awakhir, carilah ia di 10 malam terakhir. Rasulullah mengatakan menyuruh para sahabatnya untuk mencari. Kalaulah itu segala sesuatu yang sudah terjadi beribu-ribu tahun yang lalu dan tidak akan pernah terjadi lagi, ini jelas pendapat yang sangat bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Baik, kita akan kembali dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari siapa? Dari Bintaro. Silakan, Pak. Ahlan, Pak Afik ya? Iya. Gimana kabarnya Pak Afik? Iya, alhamdulillah. Saya mau tanya. Iya, fadhal, Pak. Itu pembagian zakat fitrah itu paling cepat bisa dilakukan kapan? 2 hari sebelum hari raya, Pak. Ada asar Ustaz. Ada asar dari Ibnu Umar dalam hal ini bahwa diberikan rukhsah 2 hari sebelum hari raya. Dan paling afdal itu sebelum kita keluar menuju musola lapangan. Itu yang paling afdal. Kedua, anggota keluarga apakah yang tidak akhil balik juga dibayarin Ustaz? Iya, semuanya. Sampai yang masih bayi pun dikeluarkan. Karena hadis yang dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Umar itu ala shagir wal kabir, atas anak kecil maupun orang dewasa. Zakat fitrah loh Pak. Iya. Ada itu aja Ustaz. Iya. Jazakallahu khairan. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kita akan kembali dari telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dari Cikampek Ustaz. Oh, Cikampek. Sampai ya? Sampai. Masya Allah. Saya mau nanya ini Ustaz, masalah sesar, tolong dijelaskan Ustaz. Apa? Sesar, darah istiadah apa darah nifas? Ya, jazakallah Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Sesar. Kalau memang ya para dokter memutuskan untuk disesar, maka sesar memang kalau memang ternyata bahaya untuk tidak sesar misalnya. Yang jelas ya wanita yang melahirkan secara sesar tetap dia dianggap darah nifas. Ya. Tetap dianggap dia itu darahnya darah nifas kalau ternyata memang darahnya hitam. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Yasin Ustaz. Ahlan. Mana kabar Ustaz? Bekhair. Gimana Pak Yasin? Ya, alhamdulillah Ustaz. Saat ini Ustaz tentang pembayaran zakat. Iya. Itu amil zakat perlu mendoakan orang yang memberi zakat atau tidak Ustaz? Iya. Ada dalil khususnya atau tidak Ustaz? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Dan bersalawatlah kepada mereka, sesungguhnya salatmu itu kepada mereka menjadi ketenangan buat mereka. Ya, cukup kita katakan Allahumma shalli 'alaik, selesai. Berdasarkan ayat tadi. Baik, kita akan kembali dari telepon. Assalamualaikum. Apa Tad? Dari Firdaus di Bekasi. Ahlan. Ini Tad mau nanya ya. Iya. Kemarin itu ada Ustadz yang bilang begini bahwa sunnah itu terbagi menjadi 3 ya kan? Sunnah apa aja? Ada sunnah sebagai Rasul, sunnah sebagai Nabi, dan sunnah sebagai Muhammad. Ajib. Nah terus yang wajib hanya kita ikuti itu katanya hanya
sunnah hanya sebagai rasul berdasarkan ayat bahwa rasul itu adalah sesungguhnya dalam rasul itu terdapat suri tauladan yang baik. Nah, gimana dengan seperti itu, Ustaz? Iya. Sekarang Assalamualaikum. Jelas ini pembagian yang diada-adakan ya. Namun kalau memang maksudnya begini, ada sunnah yang sifatnya tabiat, yang itu merupakan tabiat manusia biasa. Seperti misalnya tata cara Rasulullah berjalan, bagaimana gaya Rasulullah duduk. Maka yang seperti ini, tabiat seperti ini tidak perlu kita mengikutinya, tidak mengapa. Makanya sunnah itu dibagi oleh para ulama kepada dua. Yang pertama sunnah fi'liyah dan sunnah tarkiyah. Ada sunnah berupa perbuatan Rasulullah, ada juga sunnah yang berupa ya Rasulullah berbuat sesuatu, dan ada juga sunnah yang bersifat Rasulullah meninggalkan sesuatu. Dan sunnah fi'liyah itu dibagi lagi oleh para ulama kepada beberapa bagian. Ada yang sifatnya sunnah yang sifatnya adat istiadat. Ada juga yang seperti sunnah tabiat. Ada juga yang itu merupakan dalam rangka melaksanakan syariat. Maka ya di antara sunnah-sunnah tersebut yang diperintahkan kita untuk melaksanakannya adalah perintah kalau itu memang sifatnya ta'abudi dalam rangka melaksanakan syariat. Ya demikian pula hal-hal yang diperintahkan Rasulullah SAW untuk mengamalkannya dari adat istiadat. Adapun yang sifatnya itu tabiat Rasulullah seperti halnya cara makan atau selera makan, ini tidak kita ikuti, tidak mengapa. Ya. Adapun pembagian tadi mengatakan bahwa sunnah Rasulullah itu saja yang boleh kita ikuti, adapun sunnah Nabi dan sunnah Muhammad ini tidak diikuti. Tentu kita minta rujukan kitabnya dari mana, ulama siapa yang mengatakan demikian, karena ini pembagian yang baru kita dengar di zaman-zaman sekarang ini. Satu saja akan kita angkat dari pesan singkat ya dari Yunus. Apakah suatu hasil istikharah bisa dijadikan hukum dalam agama? Setelah kita salat istikharah, para ulama berbeda pendapat. Kalau kita mau melakukan suatu perbuatan kemudian istikharah, apakah kita tetap melaksanakannya ataukah kita nunggu? Ikhwatul Islam, sebuah keyakinan yang salah kalau seseorang istikharah itu nunggu mimpi. Katanya saya sudah sholat istikharah nggak ada jawaban. Emang jawabannya apa Pak? Nggak mimpi. Justru yang benar tetap kita, kata Syekh Salim, untuk melaksanakannya. Kalau ternyata Allah mudahkan jalannya, itu tanda Allah ridho kepada kita. Tapi kalau Allah persulit jalannya, itu tanda Allah tidak ridho kepada kita. Toh karena kalau kita lihat kepada isi doa istikharah itu sendiri menunjukkan kepada hal itu. Allahumma in kana hadzal amru khairan li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Ya Allah, kalau ternyata perkara ini baik ya Allah dalam agamaku, dalam kehidupanku, dalam akibatnya, ya apa yang terjadi apa? Ya mudahkan untukku ya Allah. Tuh lihat kata-kata mudahkan untukku ya Allah. Maka kita tetap melaksanakan yang kita inginkan tersebut. Kalau ternyata memang Allah mudahkan, insya Allah itu khair, adalah tanda kebaikan dan Allah ridho kepada kita. Nah. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari mana? Dari Abu Sahra di Pondok Kelapa. Istri anak kan sedang menyusui ini. Nah, tapi dia tetap berpuasa karena pas dicoba anak-anak kuat. Iya. Tidak apa-apa. Iya. Nah, tapi kemudian pas datang haid ini, apakah perlu diganti qada atau fidyah? Qada apa? Qada aja ya. Iya, qada. Bentar ya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pesan singkat, bagaimana hukumnya memagar dan menyemen kuburan? Menyemen kuburan itu sudah ada hadis yang sahih yang menunjukkan larangannya. Nah, Rasulullah SAW an yujassasal qabru. Rasulullah SAW melarang untuk supaya diplester atau kuburan. Maka tidak boleh kuburan itu disemen, haram hukumnya. Ya. Makanya kuburan di zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in begitu saja. Hanya sebatas diberikan tanda batu besar ya di arah kepalanya itu. Adapun memagarnya, kalau memang untuk membedakan antara tanah kuburan dengan tanah yang lainnya, yang lil maslahah, tidak mengapa. Tapi kalau yang dimaksud memagarnya di sini artinya untuk membangun di atasnya bangunan, ya di atas kuburan itu bangunan, maka ini tidak boleh. Saya kembali dari pesan singkat dari Dwi di Villa Nusa. Ustaz, apakah ada batasan waktu bagi panitia zakat fitrah untuk membagikan zakat fitrah kepada mustahik? Bolehkah dibagikan setelah sholat Id? Tidak boleh, karena sholat Id itu sebenarnya dalam riwayat Ibnu Umar juga ya dibagikan Ibnu Abbas. Dalam riwayat Ibnu Abbas itu dibagikan sebelum sholat Id.
Kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.